Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini, berperang bersama Nabi, meninggal di medan perang, tapi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai 700 pasukan berangkat ke Gunung Uhud untuk melaksanakan perang Uhud atas provokasi orang-orang kafir Quraisy. Di sisi lain, Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah memimpin pasukan 3.000 orang kafir Quraisy bercampur dengan beberapa golongan orang-orang Yahudi, sama tujuannya satu titik, yaitu menuju Bukit Uhud. Para hadirin, hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan 700 pasukan, orang kafir Quraisy 3.000 pasukan, artinya 1:4. Para hadirin, kekuatan umat Islam pada saat perang Uhud. Dengan kekuatan Rasulullah 2 artileri, kekuatan orang kafir 200 artileri, 1:100. Para hadirin, subhanallah, perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirin, perbedaan jumlah pasukan dan perbedaan-perbedaan yang lain tidak menyurutkan para sahabat untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Bukit Uhud. Di dalam hati mereka hanya 2 pilihan: hidup mulia dengan Islam atau mati syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy terus mengadakan provokasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peperangan duluan. Misi orang-orang kafir Quraisy dalam perang Uhud hanya satu misinya, yaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balasan kekalahan mereka pada perang Badar, para hadirin. Sedangkan misi Rasulullah bersama para sahabat berdakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Uhud. Rasulullah dengan cerdasnya mengatur siasat perang dengan menempatkan pos-pos strategis yang akan menentukan kemenangan perang Uhud, para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan beberapa pasukan yang berjumlah puluhan pasukan di atas celah Bukit Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apapun yang terjadi di dalam peperangan ini, kalian tidak boleh meninggalkan pintu gerbang ini. Siapa yang menguasai pintu ini, maka dialah pemenang dalam perang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan 700 orang sahabat melawan orang kafir 300 orang, peperangan nyaris berimbang, para hadirin. Rasulullah bisa melayani 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan banyak orang-orang kafir Quraisy melihat kehebatan Rasulullah dengan para sahabatnya, mereka lari tunggang langgang, meninggalkan kudanya, meninggalkan hartanya, dan meninggalkan para wanita yang diajak saat itu, para hadirin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini merupakan perang yang sangat dahsyat, para hadirin. Dihadiri oleh Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadiri oleh Mus'ab bin Umair, dihadiri oleh Qatsman, golongan sahabat dari kaum Ansor dari Madinah, para hadirin. Dengan ketajamannya memainkan pedang, Qatsman dengan pandainya mengendarai kuda, dengan pandainya melempar tombak dan panah, Qatsman merupakan bintang di dalam peperangan Uhud, para hadirin. Tidak ada orang kafir pun, tidak ada orang Yahudi pun berpapasan, melainkan pasti mati di tangan Qatsman yang merupakan orang pilih tanding pada saat itu, para hadirin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semangat hidup mulia atau mati syahid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobarkan peperangan dengan bendera dipegang oleh Mus'ab bin Umair di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umat Islam sudah di atas angin mengantongi kemenangan, para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat hampir memenangkan peperangan Uhud. Namun rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang begitu berat. Para sahabat yang diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah meninggalkan pintu gerbang di atas Bukit Uhud. Karena siapa yang menguasai pintu Uhud, dia akan menjadi pemenangnya.
Di sini para sahabat terburu-buru dalam berjuang. Sekali lagi kita jangan pernah terburu-buru dalam perjuangan. Para sahabat merasa angkuh, merasa sudah memenangkan pertempuran, melihat banyak harta rampasan perang di bawah bukit, banyak emas, banyak kuda dan banyak domba yang digunakan untuk pesta orang-orang kafir Quraisy. Maka sahabat yang menjaga pintu di atas bukit satu persatu turun meninggalkan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus rebutan harta rampasan perang. Tinggal kurang lebih 3 orang yang tetap bertahan di atas pintu atau celah bukit Uhud. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mau menangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di bawah sana ada pasukan elit yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang merupakan jago strategi perang, dan dia ingin menguasai pintu di bukit Uhud para hadirin. Maka kesempatan yang sudah dinanti berjam-jam oleh Khalid bin Walid, celah itu ditinggalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka pasukan Khalid bin Walid menuju pintu itu dan mengobrak-abrik sahabat yang sedang berjaga-jaga para hadirin. Dan selanjutnya Khalid bin Walid dengan pasukannya mengobrak-abrik pasukan orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran semakin sengit ketika para sahabat bertempur dengan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid satu tujuannya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tertuju pada bendera yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir terus merangsek. Lalu dengan kecerdasan Mus'ab bin Umair, bendera itu dialihkan dan Rasulullah dialihkan meninggalkan bendera, sehingga pasukan Khalid bin Walid terus mengejar bendera sampai pemegang bendera itu Mus'ab bin Umair tangan kanannya putus sabetan pedang pasukan Khalid bin Walid para hadirin. Tangan kanan boleh putus, tapi Mus'ab bin Umair menggantikan dengan tangan kiri. Tetap panji ada di tangan kiri Mus'ab bin Umair. Kemudian dihajar lagi, tangan kirinya putus. Kemudian didekapnya bendera itu berada tetap di Mus'ab bin Umair, dengan harapan pasukan Khalid bin Walid tidak mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari serangan orang-orang kafir Quraisy wal hadirin. Pertempuran semakin sengit, dan disitulah Mus'ab bin Umair gugur mati syahid dengan ratusan tusukan dan sabetan pedang. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Dan hening sekali setelah pertempuran selesai, tidak ada suara apapun. Yang terdengar adalah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Para sahabat bersedih, orang-orang kafir sangat bergembira, misinya tercapai, yaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy meninggalkan tempat, dan banyak sekali dari pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pihak orang-orang kafir berguguran di medan pertempuran para hadirin. 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tempat, dan ratusan yang menderita luka-luka.
pertempuran selesai para hadirin, dan Rasulullah SAW ada yang menghembuskan lagi, memberikan semangat bahwa Rasulullah tidak meninggal. Maka sahabat bangkit semangatnya kembali. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah para mujahid yang syahid, banyak sekali para sahabat yang gugur dan orang-orang kafir juga gugur. Maka para sahabat berbincang-bincang saling memuji. Di antaranya pujian diarahkan kepada Qatsman, seorang pemuda yang sangat hebat yang menjadi bintang pertempuran para hadirin. Mereka mengatakan, sungguh tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qatsman. Dia telah gugur dengan ratusan tusukan. Dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terkagum-kagum dengan kematian Qatsman, ratusan tusukan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul para hadirin. Rasulullah memberikan respon yang negatif. Wahai para sahabatku, sungguh Qatsman adalah golongan penghuni neraka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Qatsman? Di mata kami Qatsman adalah seorang mujahid sejati, telah membunuh puluhan orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa dia golongan ahli neraka ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan, memberikan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah barangkali mendapatkan kabar dari malaikat. Rasulullah mengatakan waktu berperang di akhir pertempuran, Qatsman mendapatkan tusukan dan sabetan pedang, sehingga dia tergontai, kadang-kadang pingsan di jalan. Kemudian dia tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Dia kadang-kadang pingsan, bangun lagi berlumuran darah, sehingga terucap dari lisannya, untuk apa saya hidup dengan kondisi seperti ini? Siapa yang mau peduli dengan aku dengan kondisi seperti ini? Maka di penghujung hidupnya, Qatsman mengambil pedangnya, gagangnya ditanamkan di tanah, dan ujungnya ditusukkan ke dalam dadanya, sehingga dia mati saat itu. Jadi Qatsman mati bukan karena syahid, tapi Qatsman meninggal karena bunuh diri, karena banyaknya tusukan yang berada di dalam tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, wahai para sahabatku, sesungguhnya dari awal Qatsman berperang bukan karena Islam. Qatsman berperang bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qatsman pernah mengatakan, sesungguhnya aku berperang bukan karena Allah. Aku berperang bukan karena agama Allah, tapi aku berperang menjaga kemuliaan kota Madinah dari rongrongan orang kafir Quraisy. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qatsman dalam kisah ini salah niat para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat karena Allah, dia akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau niatnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, belum tentu amalan orang di mata kalian jelas-jelas amal yang baik, tapi belum tentu dari hati orang itu amalan baik. Kita tidak boleh melihat fisik, tapi juga kita melihat niatan mereka. Banyak di antara kalian
beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak surga dengan kalian tinggal sedikit, tapi di penghujung hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia memasukinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Qotsman ini, orang berperang bersama Nabi meninggal di medan perang, tapi dia sesungguhnya penghuni neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah, memberikan nasihat, hati-hati memberikan penilaian kepada seseorang dengan dohirnya saja. Yang kedua, bermuamalah dengan niat di awal yang baik sampai kapanpun kalian hidup. Innamal a'malu binniyat. Berdoalah kepada Allah, Allah marzukna husnul khatimah. Berdoalah kalian kepada Allah agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dan jagalah iman kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam iman dan dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sepenggal kisah yang sangat mengherankan para sahabat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang segala sesuatunya dalam beramal berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.